Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Saya Togu, salah seorang desain grafis. Well, di video kali ini saya akan sharing tentang mengapa registrasi di Sembilan Desain itu sering ditolak atau bahkan tidak di-ACC oleh tim dari Sembilan Desain. Soalnya di sini teman-teman ada banyak sekali pertanyaan di kolom komentar YouTube saya, terlebih pada video saya tentang cara meregistrasi akun baru di website Sembilan Desain. Kalian bisa cek linknya di atas ini. Di situ banyak sekali pertanyaan tentang kenapa akun saya ditolak atau belum di-ACC. Namun teman-teman, sebelum saya lanjut video ini, pastiin kalian sudah join YouTube channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah ini, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan info video terbaru di channel ini. Langsung aja teman-teman, kita akan bahas tentang itu. Well guys, di sini saya mau cerita sedikit prosedur pendaftaran di website Sembilan Desain yang sekarang ini dibanding dengan yang tahun-tahun sebelumnya teman-teman. Dulu teman-teman, pas pendaftaran saya di tahun 2017 ya, sekitar segitu 3 atau 4 tahun yang lalu teman-teman, saya mendaftar tidak seribet sekarang ini teman-teman, yang dimana sekarang kita harus menyertakan link portofolio online baik seperti Dribbble, Behance, bahkan Instagram teman-teman. Nah, ini adalah satu pemicu di mana kita gagal atau tidak diterima di website Sembilan Desain teman-teman. Oke, so di sini kita akan bahas terlebih dahulu alasan kenapa kebijakan itu dibuat oleh 99 Designs. Namun disclaimer ya teman-teman, ini adalah pendapat saya tersendiri dan ini hasil desain yang saya lakukan. Oke, yang pertama, alasan utama ya, tentunya untuk menyaring atau menyeleksi kandidat desainer baru yang ingin mendaftar di website Sembilan Desain. Jadi ini adalah menyeleksi semua teman-teman yang ingin registrasi di website ini. Jadi mereka hanya menerima orang-orang yang benar-benar berkompeten dan memiliki skill di dunia desain seperti itu teman-teman. Jadi itu alasan pertama kenapa Sembilan Desain mempersulit atau kita harus menyertakan link portofolio kita di website tersebut. Oke teman-teman, alasan kedua adalah menghindari kesalahan-kesalahan yang sering terjadi seperti komplain customer mereka terhadap desain yang kurang bagus, mungkin yang kurang profesional dan semacam teman-teman. Dan juga menghindari para desainer yang suka menjiplak karya orang atau hak cipta orang lain. Oke, alasan nomor 3 adalah menjadikan website Sembilan Desain ini lebih profesional dan lebih berkembang lagi sehingga dikenal oleh banyak orang dengan menghadirkan desainer pro atau yang berkompeten di bidangnya ini. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, poin nomor 4 adalah kemungkinan website Sembilan Desain ini sudah full slot untuk menghadirkan kandidat desain baru. Namun ini cuma kemungkinan kecil teman-teman, karena pengalaman saya ya, masih banyak desainer yang lama yang di-ban atau di-suspend karena kesalahan tertentu, sehingga akan ada slot kosong lagi untuk para desainer baru seperti itu teman-teman. So teman-teman, itu alasan kenapa Sembilan Desain mengeluarkan kebijakan seperti itu ya. Ini pendapat saya teman-teman, berdasarkan riset dan pengalaman saya seperti itu. So, bagi kalian yang masih belum keterima mendaftar di website Sembilan Desains, jangan berkecil hati karena selagi tombol sync up yang ada di website Sembilan itu masih ada. So, masih ada kesempatan buat kita untuk mendaftarkan atau membuat akun di website tersebut dan menghasilkan duit atau dolar di situ teman-teman. So, di sini saya akan memberikan tips dan triks bagi kalian sebelum kalian ingin mendaftarkan diri atau ingin registrasi lagi di website Sembilan Desains. Oke, yang pertama yang harus kalian lakukan sebelum kalian registrasi adalah tentu kalian harus mengasah skill teman-teman. Terus belajar, terus mempelajari software editing seperti Adobe Family, mungkin Adobe Illustrator atau Adobe Photoshop, dan mungkin software editing lainnya teman-teman. Terus belajar dan terus menggali informasi seputar desain grafis. Dan yang kedua adalah kalian coba masuk ke platform lain ya, penyedia jasa kontes ya, seperti Design Crown, mungkin Logo Ground, atau kalian bisa menjual karya-karya desain kalian di Microstock seperti itu teman-teman. Kalian sambil mengasah skill dan mempersiapkan portofolio kalian untuk nanti mendaftar di website Sembilan Desains. Pada teman-teman, seterusnya yang kalian lakukan adalah kalian harus membuat akun portofolio online kalian seperti Dribbble, Behance, bahkan Instagram, yang nanti kalian upload karya-karya terbaik kalian di situ, yang nanti yang digunakan saat kita mendaftar atau meregistrasi ulang di website Sembilan Desain. Jadi ini adalah salah satu kriteria yang harus kalian lakukan teman-teman, membuat portofolio online yang lebih rapi, yang lebih profesional, sehingga nantinya kemungkinan besar kalian bisa keterima atau mendaftar di website Sembilan Desains.
So itu aja untuk video kali ini. Pesan saya untuk kalian terus belajar, terus mengasah skill desain kalian, dan terus mengasah untuk mempelajari software editing. Saya yakin kalian pasti bisa dan keterima di website 99 Designs. So the last teman-teman, silakan dukung channel ini, silakan promosikan ke teman-teman kalian kalau merasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru channel ini. Itu aja untuk video kali ini, dan see you next video. Bye.